Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Hulukati dengan NIM 151424181. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika di sekolah dasar yang saya sebut dengan hormat Ibu Krisna S. Latif. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi terkait tentang tes hipotesis, terkait dari tes hipotesis mean dan proporsi. Yang kedua yaitu satu proporsi sampel besar, dan materi terakhir yaitu tentang estimasi selisih dua proporsi, dua sampel. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Jelaskan tentang tes hipotesis mean dan proporsi. Nah, teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah pabrik susu ingin mengetahui apakah rata-rata dari berat bersih susu bubuk yang dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil. Yang dimana kita ketahui bahwa standar deviasinya berat bersih tiap kaleng adalah 125 gram. Dan sampel adalah 100, sampelnya adalah 100 kaleng susu. Diperoleh rata-rata sebanyak 375 gram. Dengan taraf signifikasinya adalah 5%. Maka ujilah apakah rata susu bubuk tersebut masih tetap 400 gram. Nah, kita perlu ketahui dulu bahwa untuk mengetahui taraf signifikasinya, kita ketahui dulu dari contoh soalnya. Kalau dia berbicara tentang lebih kecil berarti lebih kecil, simbolnya seperti itu teman-teman. Maka dia akan menggunakan satu arah saja atau satu arah kiri, karena dia kan lebih kecil. Jadi dia satu arah atau sisi kiri teman-teman. Maka nilai dari signifikasinya yang dimana 5% ini teman-teman, 5% ini teman-teman itu tidak perlu lagi kita bahagi dua, karena dia hanya menggunakan satu sisi saja. Tapi beda kalau misalnya kita menggunakan kedua sisi kita untuk mengetahui keduanya berapa, maka hasil dari ini kita bahagi dua teman-teman. Karena ini hanya menggunakan satu sisi saja, yang bagian kiri, maka dia hasil dari 5% itu adalah 5% adalah 0,5 teman-teman. Jadi dia 0,05, tidak perlu lagi kita bahagi dua teman-teman. Nah, di sini ada sekitaran 6 tahap dulu. Yang pertama kita tentukan dulu rumus hipotesisnya. Kita mengetahui rumus dari hipotesisnya. Ini teman-teman. Tapi kita tulis dulu apa-apa saja yang kita ketahui teman-teman. Yang pertama diketahui itu apa teman-teman? Yang ketahui ini adalah min-nya. Min-nya apa teman-teman? Min-nya adalah 400 gram. Kan itu kan nilai hasil keseluruhannya teman-teman. Jadi 400 gram. Atau kita simbolkan dengan itu 400 gram. Nah, setelah kita dapatkan min-nya, terus apalagi teman-teman yang kita ketahuinya? Nah, rata-rata. Rata-rata ini bisa kita simbolkan dengan jumlah dari rata-rata sampel. Jadi, rata-rata sampelnya, rata sampel, atau kita simbolkan dengan X bar, itu teman-teman berapa? 375 gram. Nah, setelah kita menentukan sampel atau X barnya, terus teman-teman kita lihat apalagi yang kita ketahui di sini teman-teman. Standar deviasi. Nah, standar deviasi berat bersih tiap kaleng adalah 125 gram teman-teman. Jadi kita ketahui yang ketiga di sini adalah standar deviasi teman-teman. Deviasi. Atau kita simbolkan dengan standar deviasi, yaitu ada 125 gram. Nah, terus apalagi teman-teman yang kita ketahui? Ada di sini dari sampel 100. Nah, ini kita ketahui jumlah sampelnya 100. Jumlah sampel. Jumlah sampel atau sering kita simbolkan dengan N. Berapa teman-teman? 100. 100. Sampelnya 100 teman-teman. Terus ada taraf signifikasi. Taraf signifikasi ini seperti tadi saya jelaskan. Karena dia hanya menggunakan sisi kiri, jadi 5%-nya adalah 0,05. Jadi taraf signifikasinya teman-teman, atau
5%. 5% yang dimana dia adalah 0,05 teman-teman. Dia tidak perlu lagi kita bahagi dua teman-teman. Karena kenapa? Karena kan dia hanya satu sisi teman-teman, satu arah kiri. Jadi semuanya tertumpuk pada satu sisi saja. Kita tidak perlu membandingkan antara yang satu sisi kanan dan sisi kiri. Dia tidak berada di antara atau biasa disebut dengan sama dengan atau tidak sama dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke langkah yang pertama, penyelesaian teman-teman. Langkah 1. Pertama kita harus rumuskan dulu hipotesisnya. Rumuskan hipotesis. Nah, cara kita merumuskan hipotesis seperti apa teman-teman? Karena ini menggunakan satu arah, maka simbolnya adalah, kan kalau dia berada di antara, simbolnya begini teman-teman, sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau dia satu arah, kiri berarti simbolnya kiri, lebih kecil dari dan lebih besar dari. Itu teman-teman. Jadi, di sini rumuskan hipotesis. Kita merumuskan hipotesis bahwa H0 itu lebih besar dari 400 gram. Dan H1 itu adalah lebih kecil. Karena tadi apa saya bilang teman-teman, kalau dia kecil dari, maka simbolnya adalah kecil dari dan besar dari. H0-nya dan H1-nya teman-teman. Kecil dari 400 gram. Jangan lupa satuannya teman-teman, yaitu satuannya gram. Nah, ini langkah pertama. Kita sudah merumuskan hipotesisnya. Terus langkah kedua teman-teman. Langkah kedua yaitu menentukan taraf signifikasi. Taraf signifikasi. Nah, menentukan taraf signifikasi teman-teman, seperti yang tadi setelah saya jelaskan bahwa jika dia berada di antara, yang ditanya antara keduanya, maka dia menggunakan simbol sama dengan atau tidak sama dengan. Yang dimana nilai dari signifikasinya ini teman-teman kita bahagi dua. Tapi karena ini hanya menggunakan satu arah saja atau sisi kiri yang ditanya kecil dari dan besar dari, maka dia akan menggunakan, maka hasil dari taraf signifikasinya teman-teman tidak perlu kita bahagi dua. Nah, sampai sini paham? Selanjutnya kita masuk, jadi karena ini taraf signifikasinya kita bahagi, tetap saja kita tulis taraf signifikasinya adalah 0,05. Tidak perlu kita bahagi dua teman-teman, karena dia satu arah atau sisi kirinya saja. Terus langkah yang ketiga teman-teman. Langkah yang ketiga teman-teman. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai atau menentukan nilai uji. Nilai uji. Nah, teman-teman, kita akan menentukan nilai ujinya teman-teman. Apakah dia menggunakan uji T atau uji Z, nilai uji Z atau uji T. Nah, bagaimana kita menentukan apakah dia masuk di uji Z dan uji T? Kita lihat dulu teman-teman, sampelnya. Sampelnya berapa? 100. Berarti sampelnya lebih besar dari 30. Syarat untuk uji Z adalah sampelnya lebih besar dari 30. Apakah ini masuk ke sampel yang lebih besar dari 30? Ya, masuk karena dia sudah 100. Sampelnya 100, teman-teman. Nah, terus yang kedua, kita sudah diketahui taraf signifikasinya. Nah, kalau kita sudah ketahui taraf signifikasinya, maka dia masuk di nilai uji Z. Tapi jika kita tidak ketahui taraf signifikasinya, maka dia masuk di uji T. Dan jika sampelnya kurang dari 30, teman-teman, maka dia masuk di uji T. Karena dia lebih besar dari 30, maka kita menggunakan nilai uji Z, teman-teman. Jadi uji yang kita pakai di sini adalah uji Z, karena tadi syaratnya terpenuhi untuk penggunaan uji Z, yang dimana sampelnya 100 lebih besar dari 30, dan taraf signifikasinya telah kita ketahui. Nah, maka kita menggunakan uji Z. Nah, terus kita masuk ke langkah yang keempat, teman-teman. Langkah keempat, teman-teman. Nah, langkah keempat, teman-teman, kita masukkan rumus dari uji Z. Nah, apa saja rumus dari uji Z? Z sama dengan X bar. Kita kurangkan dengan 0 bahagi dengan standar deviasi, terus kita akarkan dengan jumlah sampel atau N. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini Z sama dengan berapa X barnya teman-teman? Nah, X barnya adalah 375. Langsung saja. 375 kita kurangkan dengan berapa di sini minnya teman-teman? 400. 375 kita kurangkan dengan 400, kita bahagi dengan berapa standar deviasinya? 125 teman-teman. 125. 125 kita akarkan dengan berapa jumlah dari sampelnya? 100. Akar dari 100. Nah, langsung saja teman-teman kita uraikan. 375 kita kurang, tapi sebelumnya itu kita uraikan, kita lihat dulu di sini ada akar. Jadi kita harus tarik akar dulu. Nah, terus setelah kita tarik akar, kita langsung kali dan bahagi. 375 kurang 400 bahagi 125 kali dengan akar dari 100 berapa teman-teman? 10. Kali dengan bahagi dengan 10. Ini teman-teman bahagi ya. Nah, terus 375 kita kurangkan 400. Teman-teman ketahui bahwa 375 tidak bisa kita kurangkan dengan 400. Maka hasilnya itu pasti akan negatif. 375 kurang 400 sama dengan min 25, teman-teman. Bahagi 125 kita bahagi dengan 10 adalah 12,5. 12,5.
min 25 kita bahagi dengan 12,5 adalah negatif 2. Karena rumus dari pecahan, kalau dia pembagian teman-teman, salah satu ada negatifnya, maka hasilnya negatif. Tapi jika keduanya ada negatif, maka hasilnya adalah positif. Karena ini salah satunya negatif, maka hasilnya tetap negatif. Dan 25 bahagi dengan 12,5 adalah 2. Setelah kita dapat nilai Z-nya, kita langsung masuk ke langkah yang kelima, teman-teman. Nah, teman-teman, langkah kelima di sini adalah kita menentukan nilai kritis atau Z tabelnya. Tentu kita akan melihatnya di tabel Z, teman-teman, karena ini kan kita menggunakan nilai uji Z, maka kita akan melihat di tabel Z, teman-teman. Maka dengan taraf signifikannya adalah 0,05. Nah, taraf signifikannya 0,05 pada uji satu arah kiri, teman-teman. Seperti saya bilang bahwa dengan uji satu arah kiri, maka kita mencari nilai Z dari 0,05. Nilai Z dari 0,05. Nah, kita akan melihat di tabel Z-nya, teman-teman. Dan setelah saya lihat bahwa tabel Z dari 0,05 itu, teman-teman, nilainya adalah 1,645. 1,645. Nah, maka, mau teman-teman ini terpisah. Nah, maka teman-teman, untuk yang langkah 5-nya, kita sudah lihat, kita sudah dapatkan bahwa tabel Z-nya adalah 1,645. Nah, terus langkah berikutnya, langkah yang ke-6, teman-teman. Langkah ke-6. Nah, langkah ke-6 yaitu menentukan keputusan. Menentukan keputusan. Yang mana ada, teman-teman, ada dua kriterianya, teman-teman. Kriteria yang pertama yaitu tolak H0 jika J hitung kurang dari Z tabel. Jadi, kriteria yang pertama, teman-teman, tolak H0 jika Z hitung kurang dari Z tabel. Maka tolak H0 jika Z hitung kurang dari Z tabel, teman-teman. Nah, terus yang kriteria kedua yaitu terima. Terima H0 jika Z hitung itu lebih besar dari Z tabel. Jadi kita terima H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Oke, ini kita akan menentukan keputusannya, teman-teman. Pertama, kita lihat dulu Z hitungnya berapa, teman-teman. Ini Z hitung, hasilnya 2. Nah, terus Z tabelnya adalah 1,645. Maka Z hitung ini lebih kecil, teman-teman, dari 1,645. Karena kita lihat, min 2 ini kan berada di sebelah kiri, sedangkan 1,645 ini berada di sebelah kanan. Jadi, min 2 ini karena posisinya negatif, maka dia lebih kecil dari 1,645. Nah, maka kesimpulannya, teman-teman, masuk ke kesimpulan. Oke, masuk ke kesimpulannya. Yang dimana tolak H0 jika J hitung kurang dari Z tabel dan terima H0 jika J hitung besar dari Z tabel. Kita tahu bahwa min 2 ini berada di sebelah kiri, sedangkan Z tabel ini 1,645 ini berada di sebelah kanan karena dia bernilai positif, ini bernilai negatif, teman-teman. Maka otomatis kesimpulannya adalah kita menolak H0 karena H0 itu J hitungnya lebih kecil dari Z tabel. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari pengujian yang telah kita lakukan, berdasarkan atas taraf signifikasinya dari 5% atau 0,05 diperoleh bahwa H0 ditolak. H0 ditolak. Artinya terdapat, min 2 dia kurang dari 1,645. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat bukti bahwa yang cukup, teman-teman, untuk menyatakan bahwa rata-rata berat bersih susu bubuk yang dipasarkan kurang dari 400 gram. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman, yang dapat saya simpulkan bahwa H0 itu ditolak karena nilai Z hitungnya lebih kecil dari nilai Z tabel yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata berat bersih susu bubuk yang dipasarkan kurang dari 400, teman-teman. Nah, itu tadi tes hipotesis min
dan proporsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu proporsi dari sampel besar, yang dimana kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Sebuah sampel dari 500 lamaran pada suatu perusahaan terdapat 340 diantaranya laki-laki, maka carilah taksiran interval kepercayaan yang 90%-nya dari proporsi pria yang melamar. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan mencari proporsi sampel. Ada rumusnya. Rumusnya yaitu P hat, yang dimana P hat kurang Z alfa per 2 atau bahagi 2. Terus akar dari P hat kali, jangan lupa kali Q hat. Terus kita bahagi dengan N. N di sini adalah teman-teman jumlah dari sampelnya. Dan terus berikutnya yaitu kurang alfa kedua. Dia rumus teman-teman. Nah, terus akar dari P. Nah, ini rumusnya teman-teman sekalian. Nah, yang pertama kita ketahui dulu. Kita taruh di sini, diketahui. Yang dimana yang kita ketahui bahwa sampelnya atau N-nya ini adalah 500. 500 ini adalah lamarannya, maksudnya sampel untuk keseluruhannya. N di sini adalah 500. N sama dengan 500. Terus apalagi teman-teman yang diketahui, yaitu jumlah taksirannya atau jumlah keberhasilannya, yang dimana jumlah keberhasilan itu jumlah yang kita harapkan. Jumlah yang kita harapkan adalah 340. Jadi 340 laki-laki jumlahnya, yang dimana berarti ini disimbolkan dengan X. X adalah 340. 340 dari laki-laki. Nah, terus intervalnya, tingkat kepercayaannya. Tingkat kepercayaannya adalah 90%. Tingkat kepercayaan kita simbolkan dengan, biasanya dia pakai desimal teman-teman, jadi kayak 90% adalah 0,90 desimalnya teman-teman. Jadi interval kepercayaan sama dengan 90% atau 0,90. Nah, setelah kita mendapat diketahuinya apa-apa saja yang telah kita ketahui, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang dimana penyelesaiannya pertama kita cari dulu nilai dari alfa per 2-nya, teman-teman. Kita ketahui dulu nilai dari alfa per 2-nya. Bagaimana cara untuk mengetahui nilai dari alfa per 2-nya, yaitu semuanya apa saja yang diketahui dari contoh soal itu. Maka langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari alfa per 2-nya dulu, teman-teman. Interval kepercayaannya berapa? Dengan cara 1 kurang alfa. Yang dimana 1 kurang alfa di sini atau interval kepercayaannya adalah 0,90. Nah, 0,90 dikurang 1,1 dikurang dengan 0,90 adalah 0,10. 1, 0, kurang 0,90. 0 nya 1 sisa 1. Di sini habis 0,10. Maka teman-teman, rumus dari ini adalah alfa per 2. Berarti nilai dari alfanya tadi kita bahagi 2 lagi. Jadi alfa per 2 atau 0,10 kita bahagi dengan 2. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 0,05, teman-teman. Jadi setelah kita dapatkan nilai alfa per 2-nya adalah 0,05, ini kita kurangkan 1 lagi, teman-teman. Jadi 1 kurang 0,05 adalah 0,095. Nah, sudah. Maka kita taruh di sini nilai dari alfa per 2-nya adalah 0,95. Z alfanya adalah 0,95. Ingat teman-teman, ini baru nilai dari alfa per 2-nya, belum kita masukkan ke tabel Z-nya. Sebentar teman-teman akan kita masukkan ke tabel Z-nya. Setelah kita dapatkan alfa per 2, kemudian kita cari P-nya apa dan Q-nya, P-nya apa dan Q-nya apa, teman-teman. Karena P hat ini adalah nilai dari keberhasilan yang kita harapkan. Sedangkan Q hat ini adalah kebalikannya, yang akan kayak sukses dengan gagalnya, atau kebalikan dari P hat-nya ini. Maka rumus mencari Q hat di sini dengan P hat di sini adalah, pertama kita masuk dulu ke rumus dari P hat, yang dimana rumusnya adalah X per N. Rumus dari P hat adalah X bahagi N. Yang dimana X di sini, teman-teman, sudah kita ketahui bahwa X di sini adalah 340. Karena jumlah keberhasilan yang diharapkan. Terus N-nya adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya adalah 500. 340 kita bahagikan dengan 500, teman-teman, hasilnya adalah 0,68. 0,68. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari P hat-nya, kita cari hasil dari Q hat. Karena ini adalah kebalikannya dari P hat, maka langsung saja, teman-teman. 1 kurang P hat. Atau 1 kurang 340 per 500. Nah, maka jawaban yang akan kita dapat, maaf, di sini ada kesalahan, teman-teman. Ini hasil sebelum dibahagi. Jadi kita akan ambil hasil yang telah dibahagi, teman-teman. Ada kesalahan di sini. Jadi 1 kurang 0,68 karena hasil dari P hat adalah 0,68. Maka 1 kurang 0,68 itu adalah 0,32. 0,32. Nah, di sini sudah kita dapat dong bahwa nilai dari P di sini adalah
Nilai dari Pi di sini adalah 0,68, 0,68 dan kali teman-teman. Nilai dari Q hat di sini adalah 0,32. Kita bahagi. N adalah jumlah dari sampel keseluruhannya adalah 500. Nah, selanjutnya kita akan mencari margin errornya. Kita akan mencari margin errornya dengan menggunakan rumus, yaitu rumus ini dan rumus ini. Rumus 2 ini akan kita gunakan untuk mencari margin errornya. Kita langsung saja ke rumus mencari margin errornya. Atau ME. Yang dimana tadi saya bilang bahwa kita akan memakai rumus Z alpha per 2 akar dari P hat kali Q hat atau bahagi N, jumlah dari sampelnya. Maka Z alpha per bahagi 2 kita akarkan P hat kali Q hat bahagi jumlah. Ini rumusnya teman-teman. Kita langsung masukkan saja. Z alpha atau alpha per 2-nya adalah 0,95. Jadi Z sama dengan 0,95. Kita akarkan dengan P hat-nya 0,68 kali Q hat-nya 0,32 bahagi dengan jumlah sampelnya adalah 500. Dalam tabel Z 0,92 itu adalah 1,645. Jadi di sini adalah 1,645. Ini kita lihat dari tabel berdasarkan atas tabel Z teman-teman. Terus akar 0,68 dikali dengan 0,32 adalah 0,2176 teman-teman. Terus kita bahagikan dengan 500. Nah, setelah kita bahagi, maka kita akan menguraikan kembali. Hasil dari ini adalah 0,2176 bahagi dengan 500, hasilnya adalah akar berapa ya? Akar 0,0004352. Nah, maka langsung saja teman-teman kita uraikan di bawah 1,645 yang tabel Z-nya yang berdasarkan di atas tadi. Kita cabut akar teman-teman, kita tarik akar. Jadi kali 0,02086 teman-teman. Langsung saja 1,645 kali 0,02086 hasilnya adalah 0,0343 atau 3,43%. 3,43%. Nah, ini margin errornya teman-teman. Jadi kita telah dapatkan bahwa di sini margin errornya ME-nya adalah berapa tadi teman-teman? 0,0343. 0,0343 atau 3,43%. Nah, setelah kita dapatkan margin errornya, maka kita akan menghitung interval kepercayaannya, yang dimana kita akan menghitung batas bawahnya dan batas atasnya. Yang dimana batas bawah itu kita akan kurangi. Apa yang akan kita kurangi? Yaitu hasil dari 0,68 tadi, hasil dari Pi ini kita akan kurangkan dengan hasil dari margin errornya atau 0,034. Itu untuk mencari batas bawahnya teman-teman. Terus untuk mencari batas akhirnya, maka kita itu untuk mencari batas bawahnya, dan untuk mencari batas atasnya maka kita akan mengurangi atau akan menjumlahkan hasil dari P hat-nya ini, nilai keberhasilannya kita akan jumlahkan dengan hasil dari margin errornya. Langsung saja kita eksekusi. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu menghitung interval kepercayaannya. Kita akan menghitung dulu. Rumusnya itu P hat, kita kurangkan dengan E atau margin errornya teman-teman. Kurang P hat, kita tambah dengan margin errornya. Ini adalah batas bawah dan ini adalah batas akhirnya. Kita masuk ke batas bawah. Ini batas bawahnya dan ini batas atasnya teman-teman. Kita akan masuk ke batas atas.
Tadi rumusnya adalah p hat kurang margin errornya, yang dimana margin errornya itu adalah 0,0343. Nah, kita masuk ke p hatnya. Berapa nilai dari p hatnya, teman-teman? 0,68. Masukkan saja 0,68. Kita kurang dengan 0,0343, maka hasilnya adalah 0,6457. Ini hasil dari batas atasnya. Terus kita akan mencari, ini adalah rumus dari batas bawahnya. Teman-teman perlu ingat bahwa batas bawah itu kita kurangkan dan batas atas itu kita jumlahkan. Jadi ini batas bawahnya, teman-teman. Batas atas kita jumlahkan, teman-teman. 0,68 kita jumlahkan dengan 0,0343, maka hasilnya adalah 0,7143. Nah, dari segala keseluruhan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa interval kepercayaan 90% untuk pria yang melamar adalah 0,6457. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa jumlah dari interval kepercayaan 90% untuk pria yang melamar adalah lebih besar dari 0,6457 dan kurang dari 0,7143, yaitu di antara 60, yaitu di antara 64, itu di antara 64,57% sampai teman-teman 71,43%. Maka hasilnya seperti itu, teman-teman, untuk rumus dari satu proporsi sampel besar. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan mencari estimasi dari selisih dua proporsi. Karena di sini ada menyinggung tentang kata selisih, berarti ada perbandingannya dong antara sampel A dan sampel B. Nah, terus selisih antara keduanya apa? Jadi kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan proporsi dari dalam seorang menonton acara televisi yang genrenya adalah talk show komedi jika sampel pertama, ingat sampel pertama adalah dewasa. Jadi sampel pertama itu adalah dewasa sebanyak 300 dari 600 orang. Jadi sebanyak 300 dari 600 untuk sampel orang dewasa. Terus selanjutnya yaitu sampel kedua yang dimana adalah remaja. Jadi di sini adalah remaja yang sebanyak 100 dari 400 orang remaja. Maka yang menyukai acara televisi komedi, maka carilah interval kepercayaannya 95% dari selisih antara proporsi yang sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai komedi. Jadi kita akan mencari selisih dari dua sampel itu, yang dimana diketahui dulu, teman-teman. Diketahui. Yang dimana kita ketahui dulu sampel satu dulu, teman-teman, karena ada dua sampel. Jadi kita pisahkan antara sampel satu. Sampel satu itu, teman-teman, apa tadi? Dewasa. Dewasa. Nah, di mana di sini kita ketahui bahwa jumlah sampelnya, jumlah yang untuk sampel yang pertama, jumlah sampelnya adalah 600. Jumlah sampel itu berarti jumlah keseluruhannya, teman-teman. Simbolkan dengan N. Terus apalagi yang kita ketahui yaitu jumlah yang menyukai komedi. Jumlah yang menyukai komedi ada sebanyak 300 orang dewasa. Yang menyukai komedi ada 300, atau kita simbolkan dengan X. Ini untuk sampel 1, teman-teman. Nah, maka selanjutnya yaitu kita akan mencari proporsi dari sampel 1. Dari antara dua ini kita langsung saja mencari proporsinya. Proporsi sampel. Gampang saja, teman-teman, langsung saja kita bahagi. Kita bahagi antara X dan N. Kita bahagi antara X-nya berapa?
X per N, atau X-nya 300 teman-teman. N-nya adalah 600. 300 kita bahagikan dengan 600 adalah 0,5. 0,5 teman-teman. Selanjutnya ini untuk kita sudah dapatkan bahwa proporsi sampel dari sampel 1 dewasa adalah 0,5. Selanjutnya kita cari untuk sampel 2 untuk remaja. Oke, jumlah dari sampel itu adalah 400. 400 kita simbolkan dengan N. Dan yang menyukai, nah yang menyukai di sini teman-teman berapa? Ada sekitar 100 dari 400. Jadi yang menyukai adalah 100. Kita simbolkan dengan X2. Teman-teman, ini X1, X1, N1, N1, N2, X2. Itu teman-teman. Nah, untuk proporsi sampel, posisi sampelnya berapa teman-teman? Yaitu kita simbolkan dengan P2. Kalau di atas dia P1, di bawah dia P2. Sama seperti di atas, kita langsung saja bahagi teman-teman. 100 kita bahagi dengan 400. 100 kita bahagikan dengan 400 adalah 0,25 teman-teman. 0,25. Nah, teman-teman, ini kita baru mencari pi-nya. Ini kita baru mencari pi-nya. Sedangkan di sini kita masuk ke rumusnya, teman-teman. Rumusnya ada rumus dari estimasi selisih dua proporsi sampel itu, teman-teman, adalah pi hat kita kurangkan dengan pi hat 2. Pi hat 1 kita kurangkan dengan pi hat 2. Yang dimana kita plus minus Z alpha per 2. Z alpha per 2. Nah, terus sama dengan akar dari, di sini ada kesalahan. Akar dari, langsung saja akar dari pi hat kali pi hat kali q hat. Karena jika ada keberhasilan, maka ada kemungkinan kegagalan juga, teman-teman. Atau kebalikan dari pi-nya. Q hat 1 per N1. Nah, ini. Terus kita jumlahkan dengan pi hat 2, kita kalikan dengan Q hat 2, kita bahagi dengan N2. Teman-teman, ini semua kita akarkan. Ini semua kita akarkan, teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan ini, karena di sini hanya kita dapatkan diketahui pi dengan Pi1 dan Pi2-nya, maka kita akan mencari Q1 dan Q2-nya. Maka untuk mencari Q1-nya dulu, teman-teman ya. Untuk mencari Q1 sama dengan rumusnya adalah, untuk kita mencari Q1 adalah 1 kurang P1. Karena ini adalah tingkat kegagalannya atau ketidakberhasilannya, maka itu kita kurangkan dengan 1 kurang P1. Yang dimana 1 kurang, P1-nya berapa teman-teman? 0,5. 1 kurang 0,5 sama dengan berapa teman-teman? Adalah tetap 0,5. Karena setengah dari 1 adalah 0,5. Nah, terus kita masuk ke Q2. Sama juga teman-teman, 1 kurang Pi2. Pi2-nya di sini berapa? 0,1 kurang 0,25. 1 kurang 0,25 adalah 0,75. Karena 0,75 ditambah dengan 0,25 adalah 1, teman-teman. Nah, jadi sudah kita dapat dong, di mana Pi1-nya ini adalah 0,05 dan Pi2-nya adalah 0,25 plus minus. Ini kita belum tahu, teman-teman. Alfa per 2-nya kita belum tahu. Tapi kita sudah ketahui bahwa di sini Pi1-nya adalah 0,5. Kita kali dengan Q1-nya adalah, Q1 di sini adalah 0,5. Tetap sama, 0,5. Bagi N-nya, N1 di sini adalah 600, teman-teman. Ini N1, atau jumlah keseluruhan dari sampel 1 adalah 600. Terus kita jumlahkan dengan Pi2-nya. Pi2-nya di sini adalah, teman-teman, kenapa? Pi2-nya adalah ini, 0,25. 0,25 kita kali dengan Q2-nya adalah ini, teman-teman, 0,75. Kita taruh 0,75. Nah, kita bahagi. Jumlah sampelnya berapa, teman-teman? 400. Itu untuk sampel kedua, teman-teman. 400. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan, kita akan mencari tingkat kepercayaannya atau intervalnya, yaitu 95%. Berapa sih tingkat kepercayaannya? Maka dan setelah kita mendapatkan tingkat kepercayaannya, maka itulah nilai dari alfa per 2 atau alfa bahagi 2, teman-teman. Jadi ini kita langsung hapus saja. Tahap berikutnya yaitu kita mencari tingkat kepercayaan dari 95%. Maka kita akan mendapatkan di situ alfa per 2-nya berapa. Kita langsung saja mencari interval kepercayaan. Nah, interval kepercayaannya adalah 95%. Atau kalau kita pakai
kita pakai dalam bilangan desimal itu adalah 0,95, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan itu, maka kita akan langsung ke alfanya. Alfa adalah 1 kurang dari interval kepercayaan, 0,95. 1 kurang 0,95 berapa, teman-teman? 0,05. Karena 0,05 kita tambahkan dengan 0,95 adalah 1, teman-teman. Jadi ini alfanya. Nah, ini baru nilai alfanya, sedangkan di sini rumusnya alfa per 2. Jadi nilai dari alfa kita bahagi 2 lagi, teman-teman. Alfa per 2. 0,05 kita bahagi 2. Nah, 0,05 kita bahagi 2 sama teman-teman, dapat berapa hasilnya? 0,25. Nah, maka 0,25 ini, teman-teman, adalah area negatifnya. Area negatif. Terus kita akan mencari area positifnya, teman-teman. Area positifnya yaitu 1 kurang 0,025. Nah, 1 kurang 0,025 adalah 0,95 adalah 0,975. 0,975. Nah, ini area positifnya, teman-teman. Area positif. Maka kita bisa dapat di sini Z alfa per 2 di tabel Z bahwa nilainya adalah 1,96. Jadi alfa per 2 ini area negatifnya, ini area positifnya, dan bisa kita dapatkan di tabel Z-nya adalah 1,96, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan alfa per 2-nya dan tabel Z-nya, di sini langsung saja, teman-teman. 1,96, karena kan kita akan melihat dari tabel Z-nya. 1,96. Oke, karena telah kita dapatkan masing-masing dari ini nominalnya atau hasil dari masing-masing, langsung saja kita masukkan ke rumus, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Nah, rumusnya tadi Pi hat kali Pi hat 2, 1, 2 per N1. Terus kita plus minus dari Z alfa per 2. Akar dari Pi hat 1 kali Q hat 1 per N1. Kita jumlahkan Pi 2 hat kali Q hat 2 per bahagi N2 atau jumlah sampel dari 2. Dari sampel kedua. Nah, sudah sesuai, teman-teman. Kita langsung masukkan saja. Tadi Pi hat 1-nya adalah 0,5. 0,5 kita kalikan dengan Pi hat 2-nya adalah 0,25. Bahagi jumlah sampelnya. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sini harusnya tidak bahagi, teman-teman. Nanti di sebelahnya terus itu bahagi. Plus minus. Z alfa tadinya berapa, teman-teman? 1,96. Kita akarkan. Pi 1 0,5 kita kalikan dengan Q hat-nya atau Q satunya, tingkat kegagalannya 0,5. Bahagi jumlah sampel pertama, teman-teman, 600. Kita jumlahkan dengan Pi hat 2-nya, teman-teman, 0,25. 0,25. Kita kali dengan Q hat 2-nya, teman-teman, berapa? 0,75. Kita bahagi, teman-teman. Bahagi dengan jumlah sampel kedua berapa, teman-teman? 400. Nah, langsung saja kita uraikan. 0,5 kita kalikan dengan 0,5 kita kalikan dengan maaf, ini ada kesalahan. Maaf, ini ada kesalahan rumus. Ini harusnya, teman-teman, kurang karena ini kan kita mencari selisihnya. Nah, untuk mencari selisih kita kurangkan, teman-teman. Langsung saja 0,5 dikurang dengan 0,25 adalah, oke, teman-teman, 0,5, sekarang kita kan mencari selisih, jadi 0,5 kita kurangkan dengan 0,25 itu adalah 0,25, teman-teman. Plus minus, tetap tabel Z-nya kita tuliskan 1,96, akar dari 0,5 kali 0,5 adalah 5 kali 5, 25, karena satu angka di belakang 0, jadi 0,25. Kita bahagikan dengan 600, kita jumlahkan dengan Pi 2-nya dan Q 2-nya. 0,25 dikali dengan 0,75 adalah 0,1871, teman-teman. 1871. Karena 0,1871 ya. Terus kita bahagikan dengan 400 karena ini adalah jumlah sampel keduanya, teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita langsung menjumlahkan dulu, teman-teman. Akar dari 0,25, teman-teman, kita bahagi dengan 600, maka hasilnya adalah 0,0004167.
kita jumlahkan dengan 0,1871 kita bahagi dengan 400, maka hasilnya adalah 0,300464875. Teman-teman, ini sudah langsung saya bahagikan. Saya tidak lagi jelaskan karena untuk mengefisiensikan waktu teman-teman, durasinya teman-teman. Terus kita langsung saja turun angkanya, plus minus 1,6096. Nah teman-teman, 0,25 plus minus 1,96 akar dari. Nah, 0,0004167 tambah 0,000468875 hasilnya adalah 0,0008845. Nah, ini akar dari penjumlahan tadi di atas teman-teman. Langsung saja kita tarik akar teman-teman. Kita tarik akar, maka hasilnya adalah 0,02 0,02975. Nah, itu tarik akar teman-teman. Jadi, langsung saja kita masuk untuk menghitungnya, yaitu hasil dari ini dan ini teman-teman. Maaf, yang ini kita kalikan. Hasil dari keduanya itu kita kalikan. Jadi 1,96 kali dengan 0,02975 teman-teman. Itu kita kalikan. Kita kalikan maka 0,25. Hasil dari 1,96 kali dengan 0,02975 teman-teman, hasilnya adalah 0,0583. Hasilnya adalah 0,0583. 0,0583. Itu hasil penjumlahan antara 1,96 tabel jetnya dan hasil dari ininya teman-teman, 0,02975. Nah, maka selanjutnya tahap berikutnya yaitu menghitung interval antara batas bawah dan batas atas, sama seperti tadi yang dimana batas bawah kita kurangkan dan batas bawah kita kurangkan dan batas atas kita jumlahkan. Kita mencari interval, menghitung intervalnya teman-teman. Menghitung interval batas bawah kita. Batas bawah. Nah, batas bawahnya itu teman-teman berarti antara 0,025 ini, hasil dari selisih ini kita kurangkan teman-teman, itu batas bawahnya. 0,025 kita kurangkan dengan berapa teman-teman? Hasil dari ini. Perkalian antara ini dan ini. Berapa hasilnya teman-teman? 0,025 kita kurangkan dengan 0,0583 teman-teman, hasilnya adalah 0,1917. 0,1917. 0,1917. Iya, hasilnya adalah 0,1917 teman-teman. Terus kita mencari batas. Batas atasnya kita jumlahkan teman-teman. 0,025 kita jumlahkan dengan 0,0583. Nah, batas bawah kita kurangkan, batas atas kita jumlahkan. Hasilnya adalah 0,3083. 0,3083. Nah, ini hasil dari batas bawah dan batas atas. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan. Jadi, selisih antara sampel 1 dan sampel 2 itu, berada di antara 0,9, 0,1917 sampai 0,3083 teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa selisih antara dua sampel antara pria dewasa dan remaja dan dewasa itu adalah 0,1917 sampai 0,3083, berada di antara 0,1917 sampai 0,3083 teman-teman. Nah, itu tadi ketiga materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.